Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan waktunya untuk meluangkan hadir di tempat ini. Sebelumnya kalian sudah ada yang tahu apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini? Belum. Jadi maksud dan tujuan kita kali ini itu untuk melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya sudah pernah melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelum kita memasuki layanan ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Di sini kita akan membahas mengenai topik layanan mengelola emosi secara positif. Tujuan pelaksanaan bimbingan kelompok kita itu ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam emosi dasar manusia seperti senang, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis dampak dari emosi negatif yang tidak dikelola dengan baik terhadap hubungan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi berbagai strategi pengelolaan emosi dan memilih metode yang paling efektif untuk dirinya. Terus yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan teknik sederhana pengelolaan emosi. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan mengapa pengelolaan emosi itu penting dalam kehidupan sosial. Kesepakatan kelompok. Di sini ada kerahasiaan. Jadi saya meminta kepada kalian semua setelah keluar dari sini, apapun yang kalian ceritakan di sini itu kerahasiaannya dijaga. Kesukarelaan. Kalian datang ke sini kemauan sendiri atau bagaimana? Sukarela Ji. Ketiga, terbuka dan menghargai. Di sini juga itu kita harus saling terbuka agar semua yang kita rasakan bisa kita selesaikan bersama. Yang keempat, berpartisipasi. Jadi kalau minta kalian semua itu berpartisipasi aktif dalam proses pemberian layanan kelompok kita ini. Terus yang kelima, proses layanan ini berjalan selama 1 jam mata pelajaran. Kalian sudah tahu apa itu emosi? Emosi. Satu kata dari emosi apa? Marah. Kita apa? Sedih. Bingung. Kita bahagia. ya, itulah macam-macam emosi. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, di sini ada kita akan merefleksi perasaan kalian. Jadi kalian ini diisi secara per individu. Ada semua pulpennya? Kasih waktu 5 menit ya. Kalau misalnya perasaan yang kalian rasakan tidak ada di sini, kalian bisa tulis saja perasaannya.
tahu bagaimana cara mengatasi emosi yang kalian rasakan itu. Boleh? Siapa yang mau pertama? Ayo. Ayo siapa? Semua dapat giliran. Baca saja perasaan saya hari ini. Kan kalian mau pilih di sini. Perasaan apa yang mau pilih di sini? Perasaan saya hari ini perasaan apa ya? Seperti orang diam. Kenapa merasakan hal itu? Atau karena kadang itu apa yang saya rasakan sih, ya, mau ketawa apa yang lucu, mau sedih apa yang bikin sedih, mau marah apa yang bikin marah juga. Jadi biasa lebih pilih diam atau senyum saja. Kira-kira kalau misalnya kamu diam dalam kata tersebut, bisa kamu dengan cara kamu berdiam, apakah perasaan yang kamu rasakan itu bisa hilang? Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, terima kasih karena sudah bersedia menyampaikan apa yang kamu rasakan hari ini. Ya, siapa lagi? Ya, bacakan saja apa yang kamu rasakan hari ini dan apa penyebabnya dan apa yang kamu lakukan, apakah langkah tersebut berhasil? Saya hari ini senang. Apa yang menyebabkan pemeriksaan tersebut dikarenakan saya sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Apa langkah yang kamu lakukan saat merasakan emosi tersebut? Mungkin. Apakah langkah tersebut berhasil? Ya. Ya, tepuk tangan lagi teman-teman. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo. Baik, jadi perkenalkan nama saya Fahrial. Jadi untuk perasaan saya hari ini emoji kedua dari kanan atau flat. Jadi yang menyebabkan emosi tersebut karena hari ini tuh 2 mata pelajaran sekaligus ulangan. Jadi kayak mau dibilang senang, enggak juga, mau bilang sedih, enggak juga. Apa langkah yang kamu lakukan saat merasakan emosi tersebut?
simple cuman tidur. Tapi belum berhasil, maksudnya belum kesampaian untuk tidur. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Yang cewek lagi? Ayo. Kan sudah yang cowoknya. Jadi perasaan saya hari ini tuh biasa-biasa aja, tapi kayak sedikit kecewa. Apa yang menyebabkan kamu merasakan emosi tersebut? Karena tuh hari ini ada ulangan, terus saya juga janji sama diriku sendiri mau selesai tugas tadi malam, tapi tidak selesai. Jadi agak bad mood karena ulangannya juga tidak dipersiapkan dengan baik. Terus apa yang dilakukan? Yang kulakukan cuma tidak mencoba buat berlarut-larut, sama cuma diam aja. Apa langkah tersebut berhasil? Cukup berhasil, tapi masih bad mood. Terima kasih karena sudah mau menyampaikan perasaannya hari ini. Beri aplaus dulu untuk temannya. Oke. Selanjutnya. Jadi nama saya Anda salah. Jadi perasaanku hari ini itu ya datar-datar saja, tapi lebih kayak sedikit hampir marah. Apa yang menyebabkan saya merasakan emosi tersebut? Karena hari ini itu betul-betul kacau. Mulai dari ujian yang sangat susah hingga waktu latihan tadi itu banyak sekali agak chaos gitu. Jadi itu bikin mood agak parah. Apa langkah yang kamu lakukan saat merasakan emosi tersebut? Saya cuma diam karena kalau saya ngomong takutnya bisa menyakiti orang lain. Terus menurutmu langkah yang kamu ambil itu berhasil atau tidak? Ya sedikit. Ya sedikit karena sisi baiknya itu kalau diam kan jadi tidak menyakiti orang lain. Tapi sisi lainnya jadi saya pendam emosi. Oke, terima kasih sudah mengungkapkan apa yang dirasakan. Selanjutnya. Jadi perasaanku hari ini itu capek karena hari ini itu kelelahan karena hari ini tuh banyak tugas yang belum saya kerjakan. Baru tadi itu ada latihan teater, jadi banyak emosi terkuras. Jadi pokoknya capek sekali hari ini, padahal belum seperti hari. Terus langkah yang saya ambil itu biasanya berdiam diri, duduk diam, duduk saja atau main HP. Terus apakah langkah tersebut berhasil? Iya berhasil, tapi masih ada kesan janggal di sini. Terima kasih sudah mengungkapkan perasaannya. Oke, itulah tadi hasil refleksi perasaan kalian hari ini. Selanjutnya kita ini adalah pengertian emosi. Jadi emosi itu adalah semua jenis perasaan yang kita alami, termasuk yang kalian sebutkan tadi. Ada marah, sedih, senang, terkejut, malu, takut, jijik atau perasaan yang lainnya, itu adalah termasuk emosi. Untuk mengetahui apa itu emosi, lebih lanjutnya mari kita menyimak video. Jadi di sini kita akan menyimak tentang pengertian kontrol emosi. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Sobat. Kalau kita lihat bagaimana guys, tadi OTW.
dia keluar dari kehidupan emosi kecewa semuanya adalah emosi. Nah, bisa karena emosi ya terbagi jadi dua, ada emosi positif dan ada emosi negatif. Emosi positif itu seperti apa? Ya semua emosi yang kita hadirkan, sedangkan emosi negatif semua emosi yang menyebabkan kecewaan dan sebagainya. Jadi sedih, kecewa, oke, contoh realnya nih, misalnya contoh berlirik aja, terus dia belirik aja langsung loh kena di hati. Ya ini berlirik yang positif, yang bahagia. Dan contoh yang kita coba apresiasi panas berat, tiba-tiba ada orang langsung dengan polosnya menyerobot hati yang coba auto dong langsung marah banget. Ya lirik yang aktif, nah dari satu positif kita bagi satu dan emosi yang negatif dan emosi yang positif. So pada dasarnya emosi itu harus diekspresikan tuh merusak pertemanan, terus kan momen-momen yang ada itu juga jantung, terus kita disuruh jadi kita boleh sedih kecewa boleh dong, kita boleh kok sedih kecewa dan sebagainya. Tapi saya kontrolnya situasi dan kondisi yang kita sempat, misalnya saat bicara misalnya orang coba terus kita melampiaskannya kepada orang yang salah, gak ada hubungannya dengan emosi kita. Kita menyalurkan sama emosi kekerasan dengan merusak rumah tangga orang dan sebagainya. Kita seperti itu melepaskan rasa emosi kita untuk mencari yang baik dan dengan santai mengekspresikan cara berbicara kita bukan seperti ini saudara, mengekspresikan emosi lalu cara mengekspresikan kita lagi marah, ya kita bilang aja sama oke emosi aku lagi emosi atau dengan gambar atau bisa juga kita bikin story kita joget atau kayak menari mengekspresikan yang kita atau kayak kita nyanyi olahraga dan sebagainya. Ini biasa disebut dengan self healing ya, cara kita sendiri untuk mengatasi emosi kita sendiri, mengalihkan emosi kita. Nah itu gimana kalau misalnya kita lagi sedang sedih? Nah caranya ya sama aja dengan cara lain tadi. Setiap orang itu pasti bisa beda untuk mengekspresikannya. Misalnya kalau kayak gini, kalau saat lagi sedih, mereka dia nih sobat yang kalau lagi sedih, ya nanti sampai atau nonton atau juga orang yang percaya dan sebagainya. Beda-beda ya setiap orang. Terus bagaimana nih sobat kalau kita untuk mengekspresikan kegiatan kan itu ekspresi positif ya orang yang mau mengekspresikan ya perlu dong bisa dengan mengekspresikan dengan sewajarnya dan mengekspresikan kegiatan terbaik adalah dengan cara berbagi kebahagiaan. Contohnya coba Nah, itulah tadi macam-macam emosi, cara kita untuk mengelola emosi dan bagaimana cara kita mengendalikan apa yang kita rasakan. Dan dari video pembelajaran tersebut, apakah dari sini apa yang kalian tangkap?
sedih ya. Sekarang mau dibagi berapa ini? Mau dibagi dua saja atau berpasang saja? Dua saja, dibagi dua saja. Nah, di sini ada sebuah kasus dan pertanyaan yang tidak disama di kasusnya. Kalian diminta untuk berdiskusi.
Itu sih sebenarnya. Sudah. Setelah dikerja sebentar di setiap perwakilan, dia dipersilahkan untuk memaparkan atau menanyakan hasilnya. Yang paling Sudah? Sudah? Ada. Tim cewek dulu apa tim cowok? Oke, silahkan yang cowoknya. Tim ceweknya bertugas untuk memberikan solusi, saran, atau pertanyaan. Iya. Apa yang kami pahami dari video pembelajaran tersebut? Ya, terkait tentang emosi, ialah reaksi ketika terhadap seorang yang melibatkan pikiran, perasaan, tindakan, dan juga emosi dan dua jenis, positif dan negatif. Terus kasusnya. Saat pelajaran bicara dengan teman di samping tiba guru kamu menegur dan keras karena kamu dianggap mengganggu teman-teman yang lain. Kamu merasa marah karena bahkan kemalukan di banyak orang. Pertanyaannya, emosi apa yang dirasakan saat itu? Apa yang membuat kamu seperti itu? Dan cara yang tepat untuk mengatasi perasaan itu. Menjawab pertama ini, ya pastilah marah, pasti kayak merasa nggak adil kan. Tahu kalau saya ini ya sebelah sama yang kedua itu kenapa bisa merasa kayak marah gitu, karena selain merasa nggak adil kayak kenapa cuma saya yang dipanggil, yang kau aja bisa setiap dipanggil juga ya, kayak bikin dikasih malu sih sendiri. Yang ketiga, cara yang tepat untuk mengatasinya yang diam dan menurut saja. Oke, bagaimana tim cewek? Ada masukan atau apakah? Ya, ada Jim. Ya, Terima kasih. Silakan duduk. kita sangat sama dari sini. Sekarang tim cewek, tim cowok yang mendengarkan. Sebenarnya apa yang kita pahami dari video pembelajaran tersebut? Jadi masing-masing jawabannya kita itu emosi dibagi jadi dua, positif dan negatif. Terus emosi harus disalurkan dengan cara yang tepat. Emosi dapat memberikan dampak yang signifikan kepada orang lain. Terus pertanyaan kedua, pada saat pelajaran kamu sedang berbicara dengan teman-teman semua, tiba-tiba guru kamu menegur dengan keras karena kamu dianggap mengganggu teman-teman yang lain. Kamu merasa marah karena merasa dipermalukan di depan orang lain. Pertanyaannya, emosi apa yang kamu rasakan dalam kasus ini? Tentu saya marah karena kita yang disalahkan dalam kasus itu. Terus yang kedua, apa yang membuat kamu merasa seperti ini? Karena merasa dipermalukan di depan banyak orang, gak enak rasanya. Terus yang ketiga, bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi perasaan marah ini? Dari kami bertiga itu kami memilih untuk berdiam, tidak berbicara dengan dua itu lagi. Bagaimana tim cowok? Ada pertanyaan, masukan, saran? Tidak ada tim. Ada? Terima kasih. Tidak berbicara dengan dua itu lagi. Ya, itulah tadi materi kita terkait dengan cara mengelola emosi. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan terkait dengan pelayanan kita pada hari ini? Saya minta dua ya. Iya, intinya
semua yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita simpulkan? Sampai sini Pak. Hadir. Jadi yang saya simpulkan hari ini itu bahwa emosi itu adalah perasaan yang banyak orang berpikir tidak bisa kita kendalikan, atau bisa bilang dikendalikan oleh kondisi atau situasi. Tapi setelah lihat berbagai penjelasan sini, saya paham bahwa emosi itu bisa dikendalikan. Itu dengan banyak cara, seperti marah yang bisa dikendalikan dengan cara alternatif lain yang tidak merusak. Contohnya dengan perasaan sedih yang bisa dilampiaskan dengan cara dilepaskan saja atau cerita ke orang terdekat. Perasaan senang yang seperti kita melihat sebuah lelucon atau melihat meme, kita bagikan ke orang, juga seperti itu. Makanya apa lagi? Nah. Terima kasih. Ini cewek lagi. Ada yang mau nyimpulkan? Ayo, masa begini kalau seperti cowoknya? Ada yang cowok, masih ada yang mau nyimpulkan? Jawabannya tidak mulai semua. Ada? Iya, saja. Setuju banget. Setuju sama itu. Mewakili basic kali ini Pak. Jadi inti Rasanya juga ada. dari topik kita hari ini, bagaimana caranya kita mengeluarkan emosi yang kita rasakan dengan cara yang ada di video tadi. Itulah tadi akhir dari pemberian layanan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mau tanya dulu, setelah kita melakukan proses layanan ini, apa yang kalian rasakan? Lebih lega. Apa lagi? Ya, ada lagi? Kayak tahu cara mengeluarkan emosi dengan bapak. Ada lagi tuh? Mau izin? Ya baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih